Doni, apanya yang darurat? Mas mau mundur dari kuliah. Loh, Mas kan udah semester akhir. Nggak saya. Mas mau pindah jurusan ke jurusan sastra. Kenapa? Agar Mas bisa merangkai kata-kata indah buat kamu. Mas Doni? Enggak. Ini sampah. Cinta nggak kayak gini. Cinta nggak seindah yang selama ini didefinisikan film-filmnya Michelle Jude. Yang bikin Dimas maksa gue ngerjain job yang bener-bener gue benci. Lagian come on, ada gitu. Orang yang percaya kalau realita palsu menye-menye itu beneran ada. Kalau aja mereka tahu cinta itu apa. Ayah jangan tinggalin kita. Lepaskan. Tolong jangan pergi ya. Cinta itu artinya luka yang membekas saat si kampret itu ninggalin ibu. Tapi setidaknya setelah itu gue sama ibu jadi bisa buktiin bahwa 4 tahun tanpa cinta, hidup kami baik-baik aja. Ibu gak cuma tangguh, tapi juga jadi pundak buat tangis pelanggannya. Gue senang waktu ibu begini. Gue berharap hidup gue akan selalu begini. Sampai kemudian, dan entah kenapa, tiap kali Wijaya itu datang, gue takut ibu jatuh cinta lagi. Tiga bulan lewat, dia selalu datang di hari dan jam yang sama. Bawa jas hitam yang itu lagi. Siapa sih orang ini? Tiap kali gue nanya ke ibu, jawabannya selalu, Ibu sakit perut nih. Tadi cucian ada yang belum diangkat. Ibu kan hari ini ada arisan, hampir aja lupa. Ibu, arisan apaan Bu? Ini jam 9 malam, orang-orang pada tidur. Transfer, ibu mau transfer arisan. gimana gue gak kesel? Semua hal yang ada di rumah ini, ibu selalu cerita. Tapi kalau udah nyangkut soal misteri laki-laki itu, ibu selalu tertutup. Saking keponya, pernah tuh. Dia gue gambar dan gue imajinasiin buat... Wait. Kok gue gak kepikiran? Kenapa bukan dia aja? Kali ini bodoh amat. Misteri itu biarlah misteri. Setidaknya biar malam ini misteri itu jadi solusi buat kelarin deadline sialan ini. Emang sih kesel sama laki-laki itu. Tapi kayaknya misteri ini ngasih gue energi. Bikin otak dan tangan gue nggak bisa berhenti.
Ditambah lagi, ngeliat dari perilaku ibu, gue yakin ini bukan komik cinta yang bakal berakhir bahagia. Komik ini bakal ngasih tahu kalau cinta itu soal siapa yang ninggalin dan siapa yang ditinggalin. Dim, komik gue siap terbit. Baru 10.000 pembaca aja udah heboh banget. Nih, lihat. Gimana mau 300.000 pembaca dalam waktu 1 minggu? Pembaca lo aja sudah memasuki titik jenuh. Pak Ketua, Bapak belum pernah dengar kan? Ada komikus web online yang dapat 10.000 pembaca dalam sehari. Jadi ngerayain dikit boleh dong? Ya kan? Iya. Mau ngerayain? Lupa, kalau kita banyak kerjaan. Hah? Sekarang berapa tiket komikus yang udah lo jual? Acara tinggal sebulan lagi, woi! Dim, udah deh. Daripada lo marah-marah, mendingan lo lihat konsep kasar gue buat part 2. Nih. Oke, selesaiin part 2, 2 minggu dari hari ini, kita launching di Komikos. Ini bagus tuh. Bagus dari mana? Diem ayo dong, kasih gue waktu dikit aja buat istirahat. Kemarin gue baru nyusahin part 1-nya. 2 minggu. Bem, keras kepala. Udah jelas tanggal 10 Maret itu, gedung Geraha dipakai buat acara kita. Tanya Ketua BEM. Benar itu, kan bisa dibaca. Lu yang nggak bisa baca, lu liat nggak? Fakultas Ilmu Budaya. Dan udah jadi budaya, setiap 10 Maret gedung Geraha dipakai buat festival band. Festival band Indie Kampus! Ini juga bener ini. Lu tuh sebenarnya belain siapa sih? Ya belain kita lah, kami acara alay. Nih, kami yang gak cuma soal musik, tapi juga tempat ngumpulnya orang-orang yang peduli sama masalah sosial. Kok malah diem? Katanya tadi mau ribut. Sok atuh mangga dilanjut ributnya. Lo lupa ya, gara-gara Komikus tahun lalu, pihak kedutaan Jepang datang ke kampus kita dan ngasih sumbangan buku ke perpustakaan fakultas. Alah, kelas. Nah, ini fakta penting ini. Iya, daripada sebelah bilang peduli tapi kelakuan nol. Festival band apa festival minum-minum? Untung bener nih Pokemon. Lu masih marah gara-gara kita asal lagu kemarin? Oh, lagu lo yang sok bener yang bikin pusing itu. Wah, nyolot lo ya. Tahan dong, udah. Udah. Cewek cantik ngapain di sini? Ini tuh tempat kerusuhan apa? Iya, udah. Abang orangnya humble kok. Stop! Stop! Stop lu. Gini deh, biar beres. Gue minta surat izin peminjaman gedung kalian. Nih, Lu mana? Ada. STNK. Mau? STNK tuh surat ya, bukan sirup loh. Surat itu. Bener kata Motorhead. Politik sucks. Gua yakin ya, calon pejabat korp itu masih sekongkol sama Pokemon itu. Ya udah kita cegat aja pas jalan pulang. Lu itu Gir, motornya mana? Diam lo. Jandu, lu apaan sih? Mama Sobinu tuh pernah bilang kalau tawuran itu. Mama, bosan tau gak sih gue dengernya? Gimana Gus? Gue tinggal cari alamat mereka aja nih. kembalikan hak kami teman-teman. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.
penonton masuk dari sini, keluar dari sini, dan karena kita perform, kita akan masukin dari sini di backstage. Ray, bagus, keras kepala. Rindu. Astagfirullahaladzim, Rindu. Ini punya musola kampus, Rindu ngapain dibawa-bawa? Harusnya izin dulu. Sok lanjutin berantemnya. Itu lagu kita bakal meledak nanti. Mantap ya. Minimal anak kampus semua harus tahu. Bagus. Masih ingat punya anak. Itu di situ ada nasi merah kesukaan kamu. Mau ajak teman-teman kamu makan dulu yuk. Gus. Apa pengen ngobrol berdua sama kamu? Harusnya dulu. Cuma masih hidup. Bagus, udahlah. Gampang ya lu ngomong udah. Lu pikir semua udah kelar? Lu udah gagal cintain mama. Lu gak perlu merasa bersalah karena gagal membuat lu ngerasa punya papa. Bagus. Ini pasti Sela. Sela. Oke, ini bukan Sela. Rosita. Rosita nih mau dibayarin setahun. Apaan setahun seumur hidup? Ini bukan urusan. Diam. Apa, Gus? Udah sini, ini bukan urusan kalian loh. Lalu ngapain baca komik si Pokemon? Ya, namanya bacaan gimana sih? Pokemon? Pokemon lu modusin. Ini tuh bacaan. Gus, udah Gus, bukan urusan Gus, nggak apa-apa juga. Ya, bacaan gimana? Kenapa Gus? Hujan, jas hitam pemberianmu. Untuk hari ini aku kembali ke masa lalu. Ke masa di mana aku masih mengenal diriku sendiri. Iya, Dim. Sabar. Ini juga lagi kerjain kok. Ray, barusan publisher komik dari Jepang email gua. Mereka baca komik lu di web online dan mereka suka. Ini waktunya nama lu dipajang di toko buku. Mereka mau lihat part 2-nya dulu. Mau ngecek layak atau enggak. Dan mereka kasih waktu selama 1 minggu. 1 minggu? Dimas, bikin komik tuh ada prosesnya ya? Bikin draft pensil aja minimal 3 hari. Terus bikin outline-nya 2 hari. Bikin screen tone-nya 2 hari. Dialog. Dimas, nggak mungkin lah 1 minggu. Ray, ingat ya. 1 minggu. Dimas.
sampai kapan sih ngikutin mobil itu? Pokoknya sobirin nggak boleh pulang lewat maghrib aja, Gus. Sampai gue tahu kenapa bokap gue jarang pulang ke rumah. Berarti lewat maghrib dong. Ya iyalah, kalau lewat Cawang macet. Udah diem. Berisik lu semua. Gue juga pernah maghriban di Cawang. Bu, saya kampus dulu ya. Oh iya. Salam. Nanti makan malam di rumah kan? Nanti kira SMS ya. Ibu kan udah masakin. Pak, ayo kita ikutin. Tong. Ngapain jadi jemuran saya yang diambilin, Tong? Buat, Bos. Tong. Dari kamu ya. Pergi, Tong. Jangan deket-deket rumah gue, Tong. Aku nggak boleh pulang lebih dari maghrib. Ini udah lewat. Bener tuh. Tuh. Udah, Gus. Nggak ada bokap lu kali. Ini pomade palsu ini. Rambu-rambu rusak. Mas. Pak. Bro. Fix, dia tidur. Berarti kita pulang. Lu, pulang lu. Tim kita bagi dua. Gua sama Sobirin, lu sama Rindu. Siap. Lu sama gua, Rindu sama Sobirin. Enggak, gua mau lu aja, Gus. Gua sama Sobirin, lu sama Rindu. Udah. Nah, gitu dong. Siapin kamera masing-masing. Begitu ketemu cewek yang dibawa, foto, langsung labrak. Bentar. Oh perlu, gue panggilin preman Cibodas. Gue kenal satu, badannya gede, ototnya keker, sama dia pakai jogger pants. Bentar. Emang harus jogger pants ya? Ya harus. Emang kalau celana bola nggak bisa sangar apa? Gak bisa. Ini namanya preman kan? Lu diam. Dulu kenapa sih? Lu juga diam. Iya, diam. Gimana Gus? Preman Cibodas. Ini. Yang perlu lu siapin, cuma kamera. Begitu. Itu temennya urusin dulu gimana sih? Sakit monyong. Ini. Nih, dengerin. Kamera, ketemu cewek yang dibawa foto, labrak. Ini. Oh, jadi ini ceweknya Wijaya. Seneng banget bikin temen gue baper lo ya. Lo tuh harus jadi cewek malu tau gak lo? Di mana harkat martabat lo? Oh, ceweknya Wijaya ada dua. Bangun. Bangun. Apaan ini? Gua suaminya dia. Minggu depan. Dimas Jayadiningrat. Anggun C. Sasmi. Alah, bukan. Anang Hermansah. Benar ku mencintaimu. Tapi tak begini. Iya. Udah, sah. Udah masa. Gila kali lu. Mbak, maaf salah. Maaf ya, salah. Minal aidin wal faizin. Gua yakin ini motel nggak laku. Tapi lu percaya di bawah. Paling pelanggannya bokap lu doang. Coba. Ya.
Housekeeping. Gus, jangan-jangan di dalam memang gak ada ceweknya kali. Ngapain tidur di motel kalau nggak bawa cewek? Hah? Iya juga ya. Kalau bawa cewek kan patokannya bisa murah. Tapi kan... Sobirin. Tahu sekarang jam berapa? Housekeeping. Malam Pak Wijaya. Oke, Mon. Lo ngapain di sini? Halo Sekurit, apaan sih? Jelasin kenapa lu masih bokap gua dalam komik itu. Bokap? Lu gak usah pasang tambang sok bego ya. Sekarang juga lu hapus komik itu dari internet. Yang mana gue tahu kalau itu bokap lo. Orang dia sih detektif. Itu bukan alasan lu buat masukin keluarga gua di... Lo nggak punya hak buat paksa gue cabut komik itu dari internet. Yang ada di komik itu bokap lo, jadi dia yang berhak buat protes. Keluar lo sekarang. Sebelum lo kena masalah gara-gara ganggu privasi orang. Lu sendiri ngapain stalking bokap gua? Hah? Housekeeping. Asli, kalau ketemu tuh cewek gue panggil panti sosial sekalian biar dibawa. Gus, bukain dong Gus, bau banget nih Gus. Gus. Hei, gue bisa keluarin mereka. Kita udah sepakat kan, kalau mereka mau ikut kita, mereka mesti... Oke. Ah enggak lu jangan keluar di sini ya. Masukin. Udah masuk lagi. Gus. Selamat pagi. Pagi. Mas, bapak-bapak yang keluar tadi, mulai kapan ya kesini? Teh. Punten sebelumnya ini mah. Saya teh orang yang punya etika kerja. Saya nggak bisa seenaknya ceritain kehidupan klien saya. Apalagi sama orang-orang asing seperti kalian.
Ingat itu, saya teh ya, bisa dibilang fleksibel. Bisa banget itu mah, cincai. Jadi gini, pokoknya ya dari sebelum saya kerja, setiap hari dia teh sering nginep di sini. Keluar masuk selalu sendiri. Ya mohon, sorangan, sendirian. Terus setiap kali nginep di sini, pasti pakai kamar yang sama. Kamar eta teh udah dibeli sama dia, udah jadi hak paten. Tapi kunci kamarnya ada kan? Apaan kamarnya juga udah dibeli. Kuncinya pasti dibawa-bawa atau sama dia. Tapi ya sebenarnya saya teh punya kunci serep, kunci cadangan. Cuman saya kan harus ngejaga privasi klien hotel ini dengan baik. Maksud kamu teh apa? Kamu mau nyogok saya bukan? Hei, ingat, kamu teh anak muda, generasi penerus bangsa. Kamu yang harusnya memajukan Indonesia. Saya mah fleksibel. Gus, Cakep juga, Gus. Cuma cakep kalau murahan. Lo gak kenal ibu gue dan lo gak tahu apa-apa tentang ibu gue. Jadi jaga tuh mulut lo. Nyokap. Hah? Ini ibu loh. Tolong sampein makasih gue ke dia. Makasih udah bikin bokap gue jarang pulang ke rumah. Makasih udah bikin nyokap gue meninggal. Dan makasih udah bikin keluarga gue kayak kacau. bokap lo tuh yang gatelan. Kalau lo gak percaya, lo tungguin di depan tempat laundry dan lo lihat siapa yang tiap minggu datengin ibu, siapa yang jual muka sama ibu. Lihat nih bisikan iblis nyokap lu. Gus, udah Gus. Mama Soberin pernah bilang waktu itu, semua masalah gak akan pernah selesai selama hati dan pikiran kita gak damai. Ya udah nih, kasih tahu temen lo. Lu bilang apa tadi? Lu nyadar gak sih nih, lihat nih kelakuan nyokap lu nih? Ya gue tanya, bokap lo kenapa? Lo bisa gak ngurusin bokap lo? Udah. Ini masalah keluarga kalian masing-masing kan? Ya udah, selesaikan aja bareng-bareng. Selesai. Jadi di 3 surat ini sama-sama nyebutin satu nama kafe yang sama, yaitu namanya Gudang Koleksi. Terus habis itu ada penjaga kafe yang namanya Embi. Terus Jadi kita harus bolak-balik Jakarta Bogor, datengin tempat itu satu persatu. Lu gak ada cara yang lebih cerdas apa? yaudah sekarang cara yang lebih cerdas menurut lo yang bagus tuh apa? Apa? Jadi gini. Ya udah, kalau lu maksa gue orangnya toleran kok. Apa hubungannya sih sama toleran? Riuh indah suara Embi yang bernyanyi hari ini. Tak terlihat putih abu-abunya saat menghibur kita di Gudang Koleksi. Ingat kan? Halaman awal kita berjumpa. Kafe itu jadi tempat haru gempita kita. Woi, Jeff, stop. Ini kafe vintage banget nih. Dari interiornya, perabotannya, pokoknya semuanya vintage. Gak cuma perabotannya, orang-orangnya juga pada vintage. Ini radio. Gede ya. Ini radio mirip AC loh kalau zaman dulu tuh. MB-nya ada. Oh, sedang ada di belakang. Ntar juga keluar. Iya. Selamat sore mas, ada yang ingin dipesan? Saya mau pesan air putih paling enak di dunia.
Tolong diantar ke Nona sebelah sana. Bilang dari Bang Jet. Oh, dari Bang Jet. Oke? Oke. Lama amat. Pulang aja sana, siapa juga yang ngajak lo ke sini. Tunggu. Selalu. Tunggu. Boleh Bang duduk sini? Boleh lah ya. Kamu itu ibarat mutiara di tumpukan jerami. Kamu tahu kamu jadi apanya? Jadi jeraminya. Yang kalah jadi mutiaranya. Ngomong-ngomong, sendirian aja ke sini. Sama Oh, sama kakek. Kek, kalau punya cucu gurih kayak gini, jangan diberes sendirian. Nanti melempem kayak kakek. Hah? Kakek? Dasar anak bawang. Kamu tidak lihat ada cincin kawin di jempol kakinya. Hah? Ampun kakek. Biar saya selesaikan. Waduh, Jeffrey, Jeff. Waduh, bahasa semua jadi dendeng. Apa? Mengasemin parocak kah? Masih kecil, masih bawa matahari bikin rusuh di sini. Keluar sekarang! Enggak. Kita harus ke gudang koleksi lagi. Ray, lihat nggak sih teman-teman gua gimana? Sakit. Mau diobatin apa enggak? Lo kayaknya gila ya? Lo yang gila kalau lo masih bawa mereka besok. Ray, lo lihat nggak Jeffrey demaknya Kalau gimana? denger ya, gue bisa ngelakuin ini sendiri. Tapi apapun hasilnya lo harus terima faktanya. Oh, udah lewat maghrib. Lu mau dimarahin sama Mama Sobirin? Iya, misen parocak kah? Anak sial. Apa ini? Jadi Om tuh udah kenal sama mereka dari 20 tahun lalu. Saya punya sesuatu buat kalian. Ah, ini. Coba lihat. Ini kapan ya? Itu kalau tidak salah waktu nonton Piala Dunia tahun 90-an pokoknya. Ada tahun tepatnya nggak Om? Soalnya papa sama mama saya nikah tahun 95.
Bisa aja mereka berdua selingkuh. Selingkuh bagaimana? Hati-hati. Ini anak kemarin yang bikin kerusuhan, Bi. Mas. Sudah, Mas. Tenang dulu. Mereka berdua ini anaknya Sekar dan Wijaya. Ingat tidak? Wijaya? Iya. Mahasiswa yang kita jodohin waktu itu. Oh, yang kalau datang itu selalu minta dimainkan lagu akad itu. Nah, itu. Mereka berdua ini anaknya. Ayo, duduk dulu. Ini, tunggu dulu. Yang mana anaknya Sekar? Oh, kalau begitu ini anak Wijaya. Ya, Bagus dan Kire. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Pertama kali Wijaya dan Sekar ketemu itu di sini. Lagu akad itu. Itu lagu yang dipakai Wijaya untuk mengutarakan perasaannya ke Sekar. Tapi Om, di antara mereka berdua yang deketin duluan siapa? Kita yang deketin mereka berdua. Iya, setelah kita jodohin, Wijaya tuh baru punya nyali. Itu Wijaya diterima juga atas usaha siapa? Saya. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terikat hujan. Waktu itu kafe, saya pasang lampu-lampu kerlap-kerlip di mana-mana. Sekar, saya suruh duduk di depan panggung. Romantis sekali. Udah. Berjuang menikmati pelukan di ujung waktu, setelah kau menjadi. Intinya, sampai sekarang masih ada ketemu mereka nggak? Dengar. Wijaya datang terakhir ke tempat ini sekitar 18... Enggak. 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu. Terakhir dia datang ke sini tuh dia berbeda sekali hari itu. Beda sekali dia malam itu. 5 botol bir. Saya ingat betul, 6 botol. 6 botol dia minum sendiri. Nah, sejak saat itu dia tidak pernah datang lagi ke tempat ini. Gus. Maaf, saya permisi. Gus. Bagus. Sopan santun lu di mana sih? Lo nyelonong seenaknya kayak gitu. Sekarang lo tunjukin di bagian mana yang nggak mungkin kalau bokap gua mau nyokap lu nggak sembuh. Oke, 1. Kenapa bokap lo selalu bawa jas yang sama? Dan ibu gue gak pernah ngeladenin. Dan yang kedua, kenapa ibu gue selalu ngebuang surat-surat yang udah dibalikin sama bokap lo? Lu bisa nggak melihat sesuatu lebih dalam? Nggak pakai mata telanjang, tapi pakai hati lu. Enggak. Sampai lo bisa jawab semua pertanyaan gue tadi.
5 hari bolak-balik Jakarta Bogor dapat ginian doang. Ngerti nggak lo? Lo sama ya sama teman-teman lo? Bisa cuma ngeritik doang. Daripada masih nonton kartun kayak bayi, bikin komik juga nggak jelas. Gak jelas. Lu nyadar nggak umur lu berapa? Dewasa dikit dong. Emang gak boleh ya orang punya selera masing-masing? Semua harus ngikutin lirik lo yang paling benar sedunia itu? Lo kenapa ngata-ngatain band gue? Lo bisa nggak ngehargain kebebasan orang? Hah? Satu lagi. Komik gak jelas kata lo. Karena komik gue bisa bantuin ibu bayar uang kuliah. Daripada lo sama band lo, paling lulus kuliah juga bubar kayak band karbit lain. Gus, lo lupa. Jam 4 tuh kita mesti mabuk. Iya, Ndo, kalau balik gue kabarin ya. Oke ya. Kang, setengah jam lagi selesai bisa nggak? Band saya harus perform nih sore ini. Nyata anak band sih ate. Butuh vokalis tuh. We love you, baby. Kang. Daripada tarik suara, mending tarik kopling. Udah cepet ya. Kang. Naon maksudnya teh? Teu bisa. Harus cepet-cepet nih. Tangan cuma 2. Sorry bantuin. Buru bantuin. Apa ini? Itu si mama teh. Non mah. Kenapa si Atep? Udah biarin aja, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Udah ntar juga sembuh lah. Atep siapa, Kang? Anak saya jatuh dari sepeda. Kok dibiarin? Ntar juga sembuh sendiri. Masih harus dibawa ke rumah sakit, jatuh dari sepeda aja. Duit dari mana rumah sakit? Akang pulang sekarang. Gimana tepugu tadi suruh buru-buru, sekarang suruh pulang. Ini kerjaan. Kalau saya pulang tuh rumah saya jauh di Lebak. Itu anak Akang butuh bapaknya sekarang. Terima kasih. Maaf. Kita jadi kejebak di sini. Itu bukan yang ada di surat.
Makasih ya. Sorry. Gue udah bilang kalau band lo gak punya tujuan. Lu gak sepenuhnya salah, Rey. Gue juga gak tahu band gue mau dibawa kemana. Harusnya gue belajar sama lu. Lu bisa ngebantu orang tua dari hal yang lu suka. Kaki lu masih sakit? Lucu ya. Orang-orang tuh minta belajar sama gue gimana caranya jadi komikus sukses. Tapi kenapa ya cuman lo satu-satunya orang yang minta belajar sama gue gimana caranya bantu orang tua? Mungkin karena lu ngehargain keberadaan keluarga lu, Rey. Dan itu gak banyak tahu orang yang punya. Gak tahu ya. Gue ngerasa dunia ngebuat orang jadi terlalu ambisius. Oh ya? Tapi begitu dapat hal yang mereka mau, langsung lupa. Lupa sama hal yang buat mereka jadi kayak sekarang. Iya. Iya, lo bener. Makanya gue mutusin buat bikin komik. Tapi gue selalu nekenin satu hal. Gue bikin komik bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Nih, ini gambar pertama gue. Buat ibu. Ini lo sama nyokap lo? Dia seneng banget. Dia bilang kalau gambar gue ini bagus banget. Ya secara nggak langsung, ibu adalah alasan gue buat jadi komikus. Ini melodi yang gue buat waktu nemenin nyokap di rumah sakit. Waktu dia masih sadar. Katanya melodi ini bikin tidurnya pulas dan melupain rasa sakit. Setahun lalu, gue berdua nyokap selalu nunggu di ruang tamu sampai larut malam. Nungguin bokap yang tiap hari pulang larut tanpa alasan. Bahkan waktu nyokap sakit jantung, bokap juga jarang nemenin. Sampai akhirnya nyokap meninggal. Ayah gue ninggalin gue waktu gue ulang tahun ke-17. Meninggal? Kawin sama orang yang lebih muda. Makanya gue gak suka banget kalau ada orang yang jelek-jelekin ibu gue. Karena ibu adalah satu-satunya orang yang gue punya saat gue gak punya siapa-siapa. Boleh mainin lagi? When a mark is able to write what I feel, words are stuck and cannot be out of my lips. It's so many chains, but there's no place for me. Did you know how much I need you to be here? Are you wondering about the thing that lasts when summer shine?
or about a thing that smiles when winter comes. If you love it, then just keep it to yourself. Oh, I know it's hard, but everything's alright. Gila lo ya, Sinting. Mau taruh di mana muka gua kalau proyek lo batalin sendiri? Gini Raya, kalau lo mau sukses ya, ada harga yang harus lo bayar. Lo pilih cita-cita lo atau urusan lo yang gak jelas itu yang gak pernah lo ceritain sama gua. Raya, semua udah gua siapin. Percetakan, publisher, dan sekarang gua jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini cuma buat lo doang. Apa kurangnya gua, Rey? Gak ada manajer yang setotalitas gua. Cuma buat mewujudkan semua cita-cita lo. Cita-cita kira apa cita-cita lo? Kunyuk. Gua gak ngomong ya sama lo. Lu yang kunyuk. Ngapain maksain impian lu ke orang lain? Bagus, Dimas! Bagus, Dimas, apaan sih? Mas. Gus, udah deh, lo tunggu di mobil deh. Lo ngapain sih? Masih jalan sama tukunya? Bukan urusan keluarga lo kan? Yuk, Gus. Ray, denger. Parasit kayak dia cuma bisa bikin mimpi lu nguap di udara. Begitu dia dapat apa yang dia mau udah lu bakal ditinggalin. Lu ngerti gak itu, hah? Gus, semua yang lo omongin tentang Dimas itu bener. Dan gue makasih banget karena lo udah nyadarin gue. Lu ngerti gak sih Dimas, Tri? Please. Masih banyak banget hal yang jauh lebih penting daripada dia. Gus. Tinggal satu tempat lagi yang belum kita datengin. Oke? Makasih, Ray. Makasih udah ngorbanin kesempatan besar lo buat kita. Sorry, Gus. Gue haus. Udah. Gue aja. Maybe it's true love. So you have to say it out. Maybe it's true love. The flower of my life. Harus ku beritahu kalau angin dalam batinku berdesir gaduh hari ini. Karena esok pagi, Asri akan memberi gambar gaun itu. There ain't nobody who wants to lose, but life's going through. Nice the flower once will be gone for the nice one. Tahu Asri? Asri Taylor. Boleh kan aku gusar? Boleh kan malam ini aku tak bisa tidur untuk membayangkan masa depan? Ayo. Ray. Sorry soal
young big flower met this spirit at the peak of one. There ain't nobody who wants to lose, but life's going through. Nice flower wants. Ini asli Taylor. Kalau minat, dijual. Udah 2 tahun belum laku. Bapak, mau kemana? Mau pulang, Neng. Kangen sama istri. Situ enak berdua pacaran. There ain't nobody who wants to lose, but life's going through. Nice flower once will be gone for the next one. Ini gaun terbagus yang pernah nenek saya buat. Anaknya sendiri, mama saya, izin buat pakai nggak pernah dikasih. Wih, Gaun ini dipesan buat... bentar, Mbak. Kalem dong, Mas. Mbak, kata nenek saya, Mbaknya cantik. Minta nomor telepon buat data pelanggan. Au. Aspal basah ngapain lu godain dia? Aspal basah udah kering gua. Selfie boleh, Mbak? Berisik lu. Berisik ya, ini rumah gua sendiri, terserah gua. Iya, maaf. Ini masih mending gua baikin loh. Ini orang lagi ngamuk tuh, gak? Ini lagi ngamuk? Iya, katanya kenapa bukan mamahnya aja yang datang. Puluhan tahun ditungguin sampai nenek saya jadi nenek-nenek. Ini nggak jadi kawin atau gimana sih? Oh, jadi udah beli gaun di tempat lain. Tunjukin ke gua, siapa penjahit yang lebih hebat dibanding Astri Handoko? Mas, tadi ngomong apa? Siapa penjahit yang lebih hebat dibanding Astri Handoko? Sebelumnya. Oh, jadi udah beli gaun lain? Mundur lagi. Mundur, dikira gue DVD player apa bisa di rewind? Mas. Kawin? Kawin sama siapa? Kalau kamunya mau, boleh kok. Itu ruangannya, ya. Ruangannya kalian cari aja sendiri ya. Cari sendiri. Saya sedang ribet. Ya, sebentar. Pak. Tapi semua arsip pernikahan Bogor ada di sini kan? Ada, semuanya lengkap sejak zaman company. Kamu mau cari surat cerainya Dendres juga ada. Ya, saya tinggal. Ini sih sampai company balik lagi juga nggak bakal nemu. Ini belum datang juga, mempelai prianya belum datang. Jam berapa ini? Jam berapa? Serius nggak sih nikahnya? Bapak, pernikahan itu semuanya serius ya, Pak? Tapi saya nggak melihat keseriusan kalau kalian begitu. Gus. Ini suratnya kan? Ini maksudnya ini yang batal nikah. Pak, batal nikah? Enggak, saya nggak batal nikah. Saya jadi nikah. Bapak sabar dulu. Kayaknya Wijaya gila ya. Gak cuma nyokap lu ditinggal juga deh. Seandainya ada penjara untuk orang yang gak bisa jaga komitmen, gue yakin dia di penjara seumur hidup. Enggak, Gus. Justru bokap lo yang bikin gue sadar kalau nggak semua laki-laki itu ternyata kayak bokap gue. Gus, setiap hari Kamis, dia selalu bawa jas itu. Dan hampir setiap hari, dia nungguin ibu gue di hotel. Walaupun dia sendiri tahu kalau ibu gue nggak akan pernah datang. Selama ini gue gak pernah lihat laki-laki yang sekuat itu menjaga komitmen. Aku mau bunuh diri aja.
kawin sama saya aja dulu. Lu bisa ngomong gitu. Karena lu gak pernah tinggal bareng dia. Pokoknya ganti baru motorku, ha? Motor abang kan second, bang. Ini, Pak. Abang kan ganti baru siapa? Punya saya. Udah, Mas. Kenapa sih? Dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Natasha binti Haji Sukmo dengan mas kawin berupa 2 ekor kambing, 1 buah tablet merek Mito ukuran 7 inci dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Aduh, mau kemana nih? Sebentar. Aduh, nih Mbak, Masnya terima kasih udah nolongin saya tadi. Akhirnya kami nggak jadi batal nikah nih. Nih, buat Mas sama Mbaknya nih, Mbak. Terima. Kayak kita nih, udah nikah sehat, enak. Bahagia. Iya. Cepat nyusul ya kali ya. Iya dong, ayo cepetan. Ya, makasih ya, Mas. Makasih. Selamat ya. Di dunia ini cuma ada 2 orang yang yakinin gue supaya nggak benci sama bokap. Lo sama dia. Ya, itu karena kita sama-sama nggak pengen hati orang yang kita sayang penuh rasa benci. Kau menjadi istriku. Itu suara kamu lebih bagus dari bapakmu waktu mau mengutarakan. Kenapa? Nanti kalau kiranya tahu, nggak kejutan lagi. Sorry. Kamu cuci muka dulu. Ya, cuci dulu deh. Ayo. Apa lagi? Drum ya. Siapa? Tuh. Duk. Ini bukan rindu, ini malaikat kematian lo. Iya, sorry. Ntar kalau gue pulang dari Bogor, gue cari tempat panggung yang lebih keren ya, oke? Lo masih di Bogor? Jangan bilang lo masih sama si Pokemon juga. Namanya Kira Asmara, bukan Pokemon, Freak, atau yang lain. Loh, kok jadi belain dia? Lo tau nggak, komik tentang bokap lo yang barusan dirilis udah dapat ribuan komen. Sorry Ray, gue minta maaf. Sebenarnya lo tuh punya potensi tau nggak? Osama Tezuka, Takehiko Inu, lo bahkan bisa lebih dari mereka. Dimas, gue udah maafin lo kok. Tapi urusan kita udah kelar. Lu harus tahu, lu lagi berurusan sama siapa. Sebentar cek dulu Mbak ya.
selera lo yang bau dan gak lucu itu. Mau cerita apa lo ke anak cucu? Kalau tiap hari lo pakai kostum yang bikin malu. Ya budaya sendiri. Ya harusnya gue yang ngomong gitu. Selama ini gue pikir lo beda. Ternyata lo sama aja kayak Dimas. Gue bisa jalan. Atau ini warisan dari nyokap lo? Udah selesai. Pantes saya diceraiin. Pantes aja bokap gue ninggalin. Orang-orang kayak lo cuma bisa mikirin diri sendiri. Dari mana kamu? Kan Kira udah bilang sama ibu, minggu ini Kira lagi sibuk banget di kampus, jadi bakal sering di kampus. Jadi Kenco bohong kalau dia bilang kamu jarang ada di kampus? Bu, Kira lagi capek banget. Besok aja ya ngobrolnya. Ibu nggak pernah ngajarin kamu bohong. Kalau gitu ibu jelasin sama Kira. Ini maksudnya apa surat-surat ini? Hah? Jelasin sama Kira. Kenapa ibu nggak jadi nikah sama Wijaya? Jelasin sama Kira soal masa lalu ibu. Kamu jangan ikut campur urusan ibu. Siapa ikut campur sih, Bu? Kira cuma nanya. Ini tuh maksudnya apa semuanya? Kamu jangan ikut campur urusan ibu. Kira nggak ikut campur, Kira cuma nanya. Itu maksudnya apa soal masa lalu ibu? Kenapa ibu nggak pernah cerita sama Kira? Atau jangan-jangan gara-gara ibu aja ninggalin kita? Bu. Bu. Kasih tuh kontrak ke komikos yang baru. Ray, lu masih mau jadi pembicara di komikos kan? .1 FM Radio Kampus Andalan Indonesia. Santai. Cukup. Tapi kita punya yel-yel loh. Yel-yel apa? Ya, yel-yel kita ini. Band lain nggak punya. Cuma kita yang punya yel-yel. Cuma kita. Ya. Biar kompak ya.
bagus udah. Ini aku mau titip salam untuk Alda yang lagi lomba kosidahan. Semoga menang juara dan dapat pemain terbaik ya kayak Neymar. Aku titip salam buat satu fakultas. Nanti malam gue tunggu ya kita main gaple. Ada skrip main gaple pakai skrip. Main gaple pakai kartu, main gaple pakai kartu. Ayo kita lanjutin ya interviewnya. Jadi buat keras kepala band sendiri nih, tujuan kalian bermusik itu untuk kesenangan sendiri atau untuk apa? Kalau kita sih untuk menyalurkan bakat, karena bakat kita memang udah... Kalau kita maksudnya ini terbentuk karena duit sih. Kita pengen banyak duit. Yang penting terkenal, famous, dan kita tahu. Makanya, gue mutusin buat bikin komik. Tapi gue selalu nekenin satu hal. Gue bikin komik bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Duit memang nomor Bukan untuk apa, tapi untuk siapa? Itu sih. Itu dong. Dalam banget ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut. Masih di 99,1 FM Radio Kampus Andalan Indonesia. Stay tune. Tadi satu lagu lagi. Iya, saya anaknya. Kalau lo minta maaf, Ibu siap-siap sekarang. Kamu nggak lihat ibu masih sibuk. Ibu, sekarang atau ibu akan nyesel? Ngapain kita kesini? Bu, udah Bu, Ibu percaya sama Kira ya. Bu. Dok. Saya mau panggil paramedis dulu. Permisi. Tumor otak tante. Dia nggak mau ke rumah sakit. Lebih milih di sini. Mas. Ke rumah sakit ya. Buat siapa? Untuk siapa aku bertahan hidup? Untuk anak kamu, Mas. Kar? Aku salah apa? Kamu gak salah, Mas. Kamu gak salah. Tapi sangat berat untuk aku jelasin semuanya. Tasnya titip dulu ya, Mas. Oh iya. Saya cuma sebentar. Sekar. Setelah bapaknya Wijaya meninggal, hidup kami benar-benar miskin. Sampai akhirnya datang keluarga Maya membantu kami. Wijaya bisa sekolah
dan bertemu dengan kamu. Apakah kamu rela kalau keluarga kami ini menjadi keluarga yang tidak tahu balas budi? Saya tahu kalian punya niatan untuk kawin lari. Kamu rela dia ninggalin cinta ke ibu demi kamu? Aku sangat mencintai kamu, Mas. Tapi aku gak mau melukai cintamu pada ibumu yang sudah membesarkan kamu dengan penuh perjuangan. Karena itulah aku gak datang. Maafin aku. Udah bikin kamu nunggu di hotel ini. Aku harus membuat kamu benci sama aku. Dan selama bertahun-tahun, aku pikir rencanaku berjalan dengan baik. Sampai tiba-tiba kamu datang ke tempat aku 3 bulan yang lalu. Mas. 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 Bagus. Selamat ulang tahun. Masih ingat punya anak.
yang tadi, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama salah satu mahasiswi terbaik dan juga berbakat di kampus kita. Ya, langsung aja kita sambut Kire Asmara. Halo Kire. Halo Kire, apa kabar? Halo, silakan duduk. Ayah. Oke, Kire. Kita akan sedikit ngobrol nih. Menurut data terakhir ya, ada sekitar 500.000 total pembaca komik online kamu dari part 1 dan juga part 2. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kire. Ya, dan salah satu publisher Jepang itu berniat buat nerbitin karya lu Kire. Kira-kira kapan karya lu diterbitin dalam bentuk media cetak? Oke. Sedalam-dalamnya gue minta maaf kalau sampai ada yang kecewa karena gue batal kerjasama dengan publisher itu. Dan minggu depan kisah masa lalu part 1 dan part 2 akan gue cabut dari komik online. Sekarang gue udah jalan sendiri, gue udah gak sama manajemen gue yang lama. Dan gue... Kira ini sedikit mengejutkan nih. Atau jangan-jangan lo dan juga teman-teman klub lo itu... Oh enggak. Gue sama anak-anak klub masih main kok, kita masih fine-fine aja. Tapi memang sekarang gue memutuskan untuk jalan sendiri. Terus rencana selanjutnya apa? Oke. Untuk rencana selanjutnya, kita bisa lihat di sini. Gue sekarang lagi bikin project baru, dan menurut gue project ini beda banget sama project gue sebelumnya. Kalau boleh tahu, seberapa beda sih Kira? Kalau ditanya sebeda apa, yang pasti bedanya sangat signifikan karena di project gue yang sebelumnya, gue bercerita tentang seseorang yang gak percaya akan cinta, seseorang yang menganggap cinta itu bullshit. Tapi di project gue yang baru ini, gue akan menceritakan tentang seseorang yang mulai percaya dengan cinta, rasa percaya yang diajarkan oleh laki-laki yang dulu sangat dia benci, dan dari laki-laki itu juga dia belajar untuk memahami apa itu cinta. Lalu konflik dari cerita itu? Konflik dari cerita itu dia masih sangat canggung dengan gagasan baru tentang cinta itu, dan dia takut suatu saat nanti dia disakitin dan ditinggalin lagi. Kalau gitu kasih laki-laki itu waktu untuk ngebuktiin kalau dia nggak akan pernah ninggalin lu. Kasih dia kesempatan untuk ngebuktiin kalau dia akan selalu menjaga lu. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun mulai ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Anak band yang keras kepala, ngapain lo sini? Lu gak punya surat izin? Panitia, tangkap! Tangkap! Saatnya telah tiba, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga
itu.